Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang tema baru, yaitu tentang teaching media for young learners atau media pembelajaran untuk anak usia dini. Kita akan mengawali dengan membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dari Nabi bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai orang yang menyusahkan dan orang yang mencari-cari kesalahan, akan tetapi Dia mengutusku sebagai seorang guru yang memberi kemudahan. Dari hadis ini, kalau kita kontekskan atau kita hubungkan dengan pembelajaran, maka kita sebagai guru akan selalu mencari cara atau strategi yang membuat pembelajaran itu menjadi mudah. Nah, oleh karena itu tujuan pembelajaran itu akan menjadi tercapai ketika kita menggunakan cara-cara yang mudah atau media yang mempermudah. Nah, oleh karena itu di dalam mengenalkan tentang bahasa Inggris untuk anak, maka kita juga memerlukan media pembelajaran. Nah, apa sesungguhnya definisi dari media atau media pembelajaran? Media pembelajaran bisa didefinisikan media atau alat yang secara fisik digunakan untuk mengirim pesan kepada siswa dan memotivasi atau merangsang mereka untuk belajar. Pendapat yang lain juga mengatakan bahwa definisi dari media adalah merupakan pedoman atau petunjuk yang dinyatakan, yaitu alat yang digunakan untuk mengirim pesan dari pengirim kepada penerima, sehingga penerima itu tergiring atau tertarik untuk belajar. Definisi-definisi ini akan memberikan satu arah kepada kita bagaimana media itu menjadi sesuatu yang manfaat. Nah, oleh karena itu kita bisa mengambil satu hikmah atau manfaat dari penggunaan media tersebut. Beberapa keuntungan media pembelajaran digunakan sebagai alat penyampai pesan, maka media pembelajaran itu akan memberikan satu pengalaman pembelajaran yang langsung dan nyata bagi anak. Nah, dengan usianya yang masih muda atau masih belia, dengan tahapan yang masih konkret, maka mereka akan memahami makna-makna yang ada di dalam suatu objek atau benda dan juga kejadian yang bisa secara pribadi dilihat, didengar, disentuh, dan disaksikan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa keuntungan menggunakan media di dalam proses belajar mengajar antara lain: satu, meningkatkan motivasi anak; yang kedua, menghindari siswa atau pembelajar merasa bosan; yang ketiga adalah membuat anak mudah memahami satu materi pembelajaran; dan yang keempat, proses belajar mengajar menjadi lebih sistematis. Setelah kita tahu tentang definisi dan keuntungan dari penggunaan media pembelajaran, maka kita bisa memahami atau mengetahui tentang jenis-jenis media pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris atau pengenalan bahasa Inggris kepada anak. Media pembelajaran menurut Mustafa itu dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang mereka tampilkan. Ada variasi media pembelajaran yang dapat menguntungkan dan juga lebih efektif digunakan di dalam situasi pembelajaran di kelas. Nah, secara umum atau secara luas, media pembelajaran bisa dikelompokkan menjadi 4 macam kelompok,
yaitu visual aids, audio visual aids, audio aids, and resources. Nah, resources ini terbagi menjadi human and material. Jadi visual aid adalah media yang bisa dipandang, audio visual itu dipandang dan didengar, audio aids itu hanya didengarkan saja, dan resources itu berupa manusia ataupun materi yang lain. Nah, materi media yang berbentuk visual itu bisa berupa non-projected aids atau alat bantu yang tidak bisa diproyeksikan atau dipancarkan, yang misalnya kapur atau benda-benda perekat. Kemudian juga alat bantu gambar-gambar, ya, pictorial aids, yang berupa charts, ya, kartu-kartu atau gambar-gambar yang bisa ditampilkan. Kemudian mobile, jadi bisa menggunakan alat yang bisa digerakkan. Kemudian ada juga alat 3 dimensi, 3-dimensional aids, dan juga alat yang bisa disinarkan atau diproyekkan, ya. Nah, itu misalnya film strip, ya, gerakan-gerakan yang bisa ditayangkan. Kemudian slides, ya, PowerPoint, dan juga ada buku. Nah, media visual itu tadi yang saya jelaskan di awal, itu berupa grafik, diagram, chart, poster, ya, atau kartu, ya, kemudian kartun, komik, dan sebagainya. Nah, sementara audio media itu bisa berupa radio, tape recorder, alat bahasa, dan yang semacamnya. Kemudian proyektif atau yang bisa ditayangkan itu bisa berupa slide, ya, berupa OHP, overhead projector, atau kalau sekarang itu namanya LCD projector dan sejenisnya. Nah, sekarang ada yang berkembang lagi, yaitu projected motion media. Jadi media yang bisa digerak-gerakkan kemudian ditampilkan. Nah, misalnya seperti film-film, ada televisi, ada video, komputer, dan sejenisnya. Nah, ini adalah media-media yang bisa digunakan sebagai alat pembelajaran. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mengajarkan media itu bisa meningkatkan belajar mengajar. Nah, guru-guru TK ini memang kelompok yang spesial, ya, karena hanya ada beberapa orang saja yang ingin mengambil peran ini, yaitu mengelola siswa yang sedikit kurang aktif untuk bisa bergerak mengikuti atau menuruti, ya, perintah-perintahnya dalam sekali waktu. Nah, ini kan tugas yang berat bagi guru TK atau guru PAUD, gitu ya. Nah, sehingga mengajar di PAUD ini memang kesempatan yang spesial, yang khusus, ya, untuk mengenalkan siswa atau anak tentang sekolah dan juga menanamkan mereka tentang cinta terhadap pembelajaran. Nah, sehingga fungsi yang penting dari guru TK di sini tidak hanya sekedar mengajar, tapi mengenalkan anak tentang sekolah dan juga bagaimana mereka tuh akhirnya mencintai belajar, ya. Jadi senang membaca, senang menulis, ya, senang berbicara, senang mendengarkan, dan sebagainya. Itu diawali ketika anak-anak masuk ke pendidikan anak usia dini, PAUD atau TK. Nah, objek-objek yang bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan sebagai metode pembelajaran oleh guru itu bisa berupa boneka-boneka, karena sekarang boneka itu sudah bisa dibentuk dalam bentuk-bentuk yang kecil, ya, yang menyerupai dengan benda yang sesungguhnya, ya. Jadi bisa untuk mengenalkan nama-nama buah, nama-nama sayuran, binatang, burung, serangga, dan sebagainya, ya. Dan sekarang mainan-mainan seperti itu bisa kita peroleh di supermarket, di toko-toko mainan anak-anak, dan juga banyak ada mainan-mainan tentang jam yang digunakan misalnya untuk menunjukkan waktu, ya, kepada anak. Dan yang paling juga disukai oleh anak adalah poster. Nah, poster ini bisa menginspirasi dan juga mengingatkan siswa tentang benda-benda yang sedang dipelajari. Nah, poster-poster pendidikan
itu biasanya merupakan alat pembelajaran yang klasik ya, yang bisa memberikan nafas kehidupan di dalam kelas. Jadi ada poster-poster yang digantungkan di dinding kelas ya, sekarang tidak hanya istilahnya mengundang perhatian anak, tapi juga memperindah lingkungan kelas. Nah, ini bisa membantu sebagai sumber belajar yang bagus bagi anak-anak didik. Jadi setiap saat dipandang, setiap saat dilihat, dia akan ingat. Jadi bisa menjadi reminder atau pengingat bagi anak. Yang lain media yang bisa digunakan adalah puppet and stuffed animal. Jadi ada boneka yang bisa dimasukkan di dalam tangan kemudian digerak-gerakkan, dan juga binatang-binatang sekarang yang dimasuki dengan kapas atau benda-benda yang lembut, kemudian bisa digunakan sebagai media untuk mengenalkan misalnya cerita atau percakapan di dalam bahasa Inggris sambil menggunakan boneka tersebut. Jadi seperti kita memainkan dialog ya, percakapan antara dua objek atau dua orang ya, kemudian saling bercakap-cakap. Nah, ini bisa menggunakan boneka atau menggunakan istilahnya tiruan ya, binatang atau manusia ya, dalam bentuk boneka tadi. Nah, ini akan lebih efektif dan juga lebih menarik bagi anak karena seperti hidup kan itu. Dan bisa juga guru di dalam mengenalkan bahasa Inggris untuk anak-anak itu menggunakan realia atau tiruan benda-benda yang nyata ya. Nah, tapi kalau realia ini bisa juga menggunakan benda yang real, yang istilahnya sesungguhnya. Jadi kalau kita misalnya mengenalkan tentang buah-buahan ya, anak-anak membawa buah yang sebenarnya ya, misalnya pisang, membawa jeruk, membawa apel, anggur dan sebagainya ya. Jadi ini anak bisa merasakan langsung, bisa melihat langsung, memegang langsung, sehingga bisa bercerita tentang benda atau barang yang sedang dibawa tersebut. Nah, ini akan lebih efektif. Hanya saja ini memang ya akan perlu biaya yang cukup lumayan ya, mahal karena harus membeli ya, cuma ini bisa digunakan sebagai alternatif. Nah, yang bisa digunakan juga itu berupa flashcard atau kartu-kartu gambar, dan ini menarik biasanya karena di samping mudah ditunjukkan, dipegang ya, ini sangat fleksibel dan efektif ya. Nah, biasanya flashcard ini memang karena tidak ditempelkan atau tidak digantung di ruang kelas, ini kan kartu-kartu ya, sehingga bisa dimainkan, maka ini bisa membantu sekali bagi guru untuk menarik perhatian agar siswa itu fokus di dalam pembelajaran. Nah, jadi flashcard ini pun bisa digabungkan dengan games atau kegiatan-kegiatan yang menggunakan flashcard. Misalnya ketika Anda mengenalkan tentang olahraga ya gambar-gambar tentang sports ya, ada tenis, ada football, ada misalnya skiing, ada running dan sebagainya. Nah, ini bisa dikenalkan menggunakan flashcard, dan masih banyak lagi yang bisa digunakan. Dan flashcard ini memang mudah dibawa, ringan, dan bisa banyak yang bisa dikenalkan. Yang bisa dimanfaatkan lagi adalah storybooks atau buku-buku cerita. Nah, ini bagi guru-guru TK atau PAUD ya, ketika mengenalkan bahasa Inggris pun bisa menggunakan buku cerita. Jadi sambil duduk atau berdiri, anak ada di sekitarnya, kemudian dibukakan buku, kemudian dibacakan. Nah, ini akan juga menarik jika buku-buku tersebut berwarna, ada gambarnya, dan bisa ditunjukkan ke anak-anak. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana guru itu bisa mengilustrasikan, bisa menarasikan atau mengucapkan kata-kata di dalam cerita itu dengan jelas dan benar. Nah, ini syarat untuk membacakan cerita atau bercerita di depan anak-anak. Tetapi pada prinsipnya seperti kita mengenalkan atau menceritakan di dalam bahasa Indonesia, jadi pelan, mudah dimengerti, ya jelas, dan dengan suara yang istilahnya yang dipahami
Ya, tentu cerita-ceritanya juga diambil cerita-cerita yang sesuai dengan perkembangan jiwa anak. Nah, sekarang yang mungkin bisa digunakan lagi adalah menggunakan alat-alat yang mobile. Nah, anak-anak sudah terbiasa main game dengan HP, mungkin dengan notebook ya, atau komputer ya, ini sangat membantu dan juga bisa digunakan sebagai alternatif untuk mengenalkan bahasa Inggris. Dan ini mungkin memang ya butuh alat-alat yang sedemikian itu. Cuma guru bisa mensiasati atau menggunakan OHP yang ditayangkan secara bersama-sama dari laptop atau dari komputer ya. Nah, cuma karena di situasi yang seperti sekarang ini, maka ya mungkin guru bisa lebih kreatif membuat konten-konten video atau mungkin rekaman-rekaman yang lain yang bisa di-share, disampaikan ke anak-anak baik melalui WA, melalui Instagram, Telegram, atau aplikasi yang lain. Nah, ini guru bisa mendesain atau merancang media pembelajaran sesuai dengan konteks terkini atau sesuai dengan perkembangan yang saat ini. Nah, oleh karena itu banyak cara atau alternatif-alternatif yang bisa dipilih oleh guru di dalam membantu pembelajarannya. Oleh karena itu, ibu-ibu, para guru yang saya hormati dan yang berbahagia, jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah bahwa menjadi guru yang efektif atau being an effective teacher is a challenge, merupakan sebuah tantangan. Karena apa? Setiap siswa adalah unik ya. Every student is unique. Akan tetapi dengan menggunakan kombinasi media pembelajaran, Anda dapat menyampaikan gaya pembelajaran dan juga kemampuan akademis secara bervariasi atau beragam, dan juga membuat ruang kelas atau pembelajaran itu dinamis dan tentu membutuhkan satu lingkungan yang memotivasi, menyemangati bagi anak, yaitu lingkungan yang menyenangkan. Saya kira itu yang terpenting dan yang pokok di dalam penggunaan media pembelajaran di dalam mengajar. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa dalam rangka membantu memperlancar pembelajaran dan juga mengefektifkan di dalam mencapai tujuan pembelajaran, guru harus bisa merancang menggunakan media secara efektif. Demikian saya kira yang bisa saya diskusikan untuk mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari nanti kita diskusikan tentang media pembelajaran ini dengan baik dan juga berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.